Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangin, kamu lagi pegang THR dari bos kamu sendiri. Jumlahnya besar, lebih dari yang pernah kamu terima. Tapi kamu nggak tahu, sejak saat itu, nama kamu sudah ditulis bukan untuk pulang kampung, tapi untuk pulang selamanya. Satu persatu karyawan berangkat mudik, dan satu persatu mereka nggak pernah sampai. Yang lebih aneh, setiap kecelakaan selalu ditemukan satu benda yang sama, amplop merah dengan nama korban di dalamnya. Dan yang paling mengerikan, nama berikutnya mungkin sudah ada di tanganmu sekarang. Langit malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Seolah menggantung rendah seperti atap tua yang siap runtuh kapan saja. Udara di sekitar pabrik membawa aroma logam dan debu bercampur dengan bau lembab yang mengingatkan pada ruangan yang lama ditinggalkan. Tidak ada suara mesin, tidak ada aktivitas produksi, semua berhenti. Sunyi itu tidak biasa, seperti nafas yang sengaja ditahan terlalu lama. Raka berdiri di depan gerbang, menatap halaman yang gelap. Lampu-lampu hanya menyala sebagian, berkedip pelan seperti mata yang mengantuk. Biasanya, tempat ini hidup sampai larut, tapi malam ini berbeda. Semua karyawan diminta datang lebih larut dari jadwal normal, hanya untuk satu hal, pembagian THR. Aneh banget, kenapa harus malam begini? Gumamnya pelan. Dari belakang, suara sandal menyeret terdengar mendekat. Wawan muncul. Wajahnya tampak lelah namun penasaran. Katanya biar lebih hikmat, ucapnya setengah bercanda, tapi nadanya terdengar kaku. Kata hikmat terasa janggal di situasi seperti ini, seperti memakai pakaian pesta di tengah pemakaman. Tidak salah, tapi jelas tidak pada tempatnya. Mereka berjalan masuk bersama. Halaman luas itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah menggema, memantul ke dinding-dinding kosong. Di ujung, pintu kantor utama terbuka sedikit, memancarkan cahaya kuning redup. Di dalam, beberapa karyawan sudah duduk berjejer. Tidak ada yang berbicara keras. Bisikan-bisikan kecil terdengar seperti desiran angin di celah pintu. Semua tampak gelisah, tapi tidak ada yang berani bertanya. Di meja depan berdiri seorang pria tua dengan jas rapi, Pak Surya, pemilik perusahaan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Seperti permukaan air yang tidak bergerak meski di bawahnya ada arus kuat. Senyumnya tipis, tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas ke seluruh ruangan. "Tahun ini saya ingin memberikan sesuatu yang lebih." Kalimat itu seharusnya membawa rasa senang, namun entah kenapa suasana justru semakin dingin. Seperti menerima hadiah dari seseorang yang tidak dikenal, membuat tangan ragu untuk menyentuhnya. Satu persatu, nama dipanggil. Ketika giliran Raka tiba, ia melangkah maju. Pak Surya menyerahkan amplop tebal berwarna merah tua. Warnanya tidak cerah, lebih mirip merah yang sudah lama mengering, seperti daun yang jatuh dan kehilangan segarnya. "Jangan dibuka di sini ya," ujar Pak Surya sambil menatap lurus ke matanya. Tatapan itu terasa aneh, tidak tajam, tidak marah, tapi seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Raka hanya mengangguk, meski dalam hati muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Amplop itu terasa hangat, bukan hangat karena tangan, tapi seperti menyimpan suhu sendiri. Ia menggenggamnya lebih erat, mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Saat kembali ke tempat duduk, ia melihat Wawan membuka sedikit ujung amplopnya. "Banyak banget," bisiknya dengan mata melebar. Namun ekspresi itu tidak bertahan lama. Wajah Wawan berubah,
Alisnya berkerut, hidungnya sedikit mengerenyit. "Lo nyium sesuatu nggak?" tanyanya pelan. Raka mendekat. Ada bau samar, tipis tapi jelas, seperti besi basah, seperti darah. Ia menarik nafas lebih dalam, lalu buru-buru menjauhkan amplop dari wajah. "Ah, mungkin cuma kertas baru," jawabnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya percaya. Bau itu tidak asing, terlalu khas untuk disalahartikan. Pembagian selesai lebih cepat dari dugaan. Tidak ada ucapan panjang, tidak ada doa bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua diminta langsung pulang. Di luar, malam terasa lebih pekat. Angin berhembus pelan membawa suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan jauh. Beberapa karyawan langsung pergi, sebagian lain masih berdiri, ragu. Seorang satpam tua yang jarang terlihat tiba-tiba mendekat. Langkahnya lambat, tapi matanya tajam. "Kalau bisa, jangan bawa itu pulang," katanya lirih. Raka menoleh. "Maksudnya, Pak?" Satpam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap amplop di hatan Raka, lalu menggeleng pelan. "Ada yang lebih baik ditinggal daripada dibawa," lanjutnya. Kalimat itu menggantung, seperti kabut yang tidak segera hilang. Sebelum sempat bertanya lagi, satpam itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik bayangan. Raka berdiri diam. Di tangannya, amplop merah itu terasa semakin berat. Bukan karena isi, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, seperti memegang keputusan yang belum ia pahami. Di kejauhan, suara kendaraan lewat terdengar samar. Jalan pulang terbentang seperti biasa. Namun malam itu, semuanya terasa berbeda. Seperti langkah pertama menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Cahaya matahari tertutup awan tipis, seperti lampu yang dilapisi kain kusam. Raka duduk di tepi kasur, menatap amplop merah yang ia letakkan di meja kecil. Sejak semalam, benda itu tidak disentuh lagi. Bukan karena lupa, melainkan karena perasaan enggan yang sulit dijelaskan. Seperti melihat pintu yang setengah terbuka, tapi takut mengetahui apa yang ada di baliknya. Ia akhirnya berdiri, mengambil amplop itu perlahan. Permukaannya masih terasa hangat, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dengan napas pendek, ia memasukkannya ke dalam tas. Hari itu ia akan pulang kampung. Semua sudah direncanakan sejak jauh hari, jauh sebelum malam aneh di pabrik. Di luar, jalan mulai ramai. Kendaraan berjejer seperti ular panjang yang bergerak pelan. Klakson bersahutan, membentuk suara bising yang anehnya terasa menenangkan. Setidaknya, itu tanda dunia masih berjalan normal. Raka bertemu Wawan di depan minimarket dekat terminal. "Udah siap?" tanya Wawan sambil mengangkat tasnya. Raka mengangguk. Namun matanya langsung tertuju pada wajah temannya. Ada sesuatu yang berbeda. Wawan terlihat pucat, seperti kurang tidur, atau mungkin seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. "Lo kenapa?" tanya Raka. Wawan mengusap wajahnya kasar. "Gue mimpi aneh semalam," jawabnya pelan. "Kayak gue lagi di jalan, terus banyak orang berdiri di tengah aspal. Mereka diam aja, tapi pas gue deket, muka mereka rusak semua." Raka terdiam. Cerita itu terdengar seperti bunga tidur biasa, tapi cara Wawan mengatakannya membuat bulu kuduknya meremang. "Cuma mimpi," katanya akhirnya, mencoba meredakan suasana. Wawan mengangguk, tapi tidak benar-benar terlihat yakin. Mereka naik motor masing-masing. Perjalanan dimulai dengan lancar. Jalanan memang padat, tapi masih bergerak. Pepohonan di pinggir jalan bergoyang pelan, seperti melambaikan tangan tanpa tujuan. Beberapa kilometer berlalu, Raka mulai merasa sesuatu berubah. Bukan pada jalan, bukan pada kendaraan lain, tapi pada suasana. Seperti ada lapisan tipis yang menggeser kenyataan sedikit demi sedikit. Ia melihat sebuah mobil di depan tiba-tiba mengerem mendadak. Suara decit ban memecah udara. Pengendara lain ikut panik, menciptakan gelombang kekacauan kecil yang cepat mereda. Tidak ada tabrakan besar, hanya kejadian singkat, namun cukup untuk membuat jantung berdegup lebih cepat. "Fokus, fokus," gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan. Namun semakin jauh, kejadian aneh mulai terasa lebih sering. Motor di sampingnya hampir oleng tanpa sebab.
Seorang pejalan kaki berdiri terlalu dekat ke jalan, menatap kosong ke arah kendaraan yang melintas. Seperti ada sesuatu yang mendorong semua orang sedikit keluar dari keseimbangan. Raka berhenti di sebuah warung kecil untuk istirahat. Wawan sudah lebih dulu sampai, duduk sambil menunduk. "Lo ngerasa nggak?" tanya Wawan tanpa basa-basi. Raka menghela napas. "Iya, kayak semua orang lagi nggak fokus." Wawan menggeleng pelan. "Bukan itu, kayak ada yang ngeliatin." Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya terasa berat. Raka menoleh ke sekitar. Warung itu biasa saja. Beberapa pengendara lain makan atau minum. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun perasaan itu memang ada, tipis seperti bayangan yang hanya terlihat di sudut mata. Tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari arah jalan. Mereka berdua langsung menoleh. Sebuah motor tergeletek, pengendaranya terpental beberapa meter. Orang-orang berlari mendekat. Raka berdiri, langkahnya tertahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tidak mendekat. Wawan justru melangkah maju, lalu tiba-tiba berhenti. "Rak," suaranya gemetar. "Apa?" Wawan menunjuk ke arah korban. "Amplopnya." Raka menyipitkan mata. Di dekat tubuh pengendara itu terlihat sesuatu berwarna merah tua, tergeletak di aspal sedikit terbuka. Jarak mereka cukup jauh, tapi Raka tahu persis bentuk itu. Sama, persis seperti yang ada di dalam tasnya. Dadanya terasa sesak. "Gak mungkin," bisiknya. Angin berhembus pelan, menggeser amplop itu sedikit. Dari celah yang terbuka, terlihat isinya di dalam. Bukan sekedar uang, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih pekat, seperti noda yang tidak seharusnya ada. Raka mundur selangkah. Dunia di sekitarnya terasa seperti berubah warna, menjadi lebih kusam. Suara orang-orang terdengar jauh, seperti berasal dari dalam air. Wawan menatapnya dengan mata lebar. "Kita harus balik," katanya. Namun Raka tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar cepat. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun membentuk pola yang belum jelas, tapi cukup untuk menimbulkan rasa takut. Amplop, bau aneh, peringatan satpam, mimpi buruk, kecelakaan, semua seperti benang yang perlahan saling terikat. Ia menelan ludah. "Kalau kita balik, emang bisa lepas?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Di kejauhan, suara sirine mulai terdengar. Tapi bagi Raka, itu bukan pertolongan. Lebih seperti tanda bahwa sesuatu sudah dimulai dan tidak mudah dihentikan. Langit siang tampak pucat, seperti wajah seseorang yang kehilangan darah terlalu banyak. Raka dan Wawan kembali melanjutkan perjalanan, namun ritmenya tidak lagi sama. Gas ditarik pelan, rem ditekan lebih sering. Setiap meter terasa seperti langkah di atas kaca tipis. Sedikit saja salah, semuanya bisa pecah. Angin yang sebelumnya terasa biasa kini berubah dingin. Bukan dingin karena cuaca, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang tidak terlihat. Helm yang menutup kepala tidak mampu meredam perasaan itu. Raka mencoba fokus pada jalan. Garis putih di aspal membentang lurus, tapi sesekali tampak bergelombang di matanya, seperti ilusi panas di tengah gurun. Ia mengedipkan mata, berusaha menstabilkan pandangan. Di depan, lalu lintas mulai melambat. Deretan kendaraan berhenti mendadak, menciptakan antrean panjang seperti rantai yang tertarik paksa. Klakson bersahutan, membentuk irama kacau yang membuat kepala semakin berat. "Ada apa lagi?" gumamnya. Wawan mendekat dari samping. "Kayaknya kecelakaan lagi." Kata "lagi" terasa menekan, seperti beban yang terus ditambah tanpa jeda. Mereka meminggirkan motor, berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Orang-orang sudah berkerumun, beberapa berbisik, sebagian lain hanya diam menatap. Di tengah jalan, sebuah mobil ringsek di bagian depan. Kaca pecah berserakan seperti serpihan es. Di dekatnya, seorang pria terbaring kaku, tubuhnya tidak bergerak. Raka menelan ludah. Ia tidak ingin melihat terlalu dekat,
tapi matanya seperti ditarik oleh sesuatu. Ada detail kecil yang membuatnya tidak bisa berpaling. Di saku kemeja korban, terlihat ujung amplop merah. Jantungnya berdetak lebih keras. Bukan sekedar cepat, tapi seperti memukul dari dalam, mencoba keluar. Wawan memegang lengannya. "Rak, itu sama kan?" Raka tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, cukup untuk memastikan. Warna, bentuk, lipatan, semuanya identik. Namun ada satu hal lagi. Di permukaan amplop itu, terdapat goresan tipis, seperti tulisan yang dibuat dengan benda tajam. Raka menyipitkan mata, mencoba membaca. Nama seseorang. Ia mundur cepat, nafasnya tersengal. "Gue pernah lihat nama itu," katanya pelan. Wawan mengerutkan kening. "Siapa?" Raka memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Potongan memori muncul perlahan. Daftar absensi, pembagian kerja, panggilan di ruang kantor. "Itu karyawan bagian gudang," jawabnya akhirnya. Wawan terdiam, wajahnya semakin pucat. Berarti kalimat itu tidak selesai, tapi maknanya jelas. Seperti teka-teki yang mulai menunjukkan gambar utuhnya. Raka membuka tasnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan amplop miliknya. Sekilas terlihat biasa. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda. Namun ketika ia menyentuh permukaannya, sesuatu terasa berbeda, lebih kasar. Seperti ada guratan yang sebelumnya tidak ada. Ia mengangkat amplop itu sedikit, memiringkannya agar terkena cahaya. Perlahan, garis-garis tipis mulai terlihat. Tulisan. Nafasnya tertahan. "Nggak mungkin," bisiknya. Wawan mendekat, matanya membesar. "Itu nama lo?" Raka tidak langsung menjawab. Huruf-hurufnya jelas, tidak salah lagi. Nama lengkapnya terukir samar, seperti ditulis dengan kuku yang dipaksakan. Dunia di sekitarnya terasa mengecil. Suara orang-orang memudar, seperti radio yang kehilangan sinyal. Ia teringat ucapan satpam malam itu. Ada yang lebih baik ditinggal daripada dibawa. Tangan Raka mulai bergetar hebat. "Kalau ini tanda," katanya pelan, "berarti kita semua udah ditandai." Wawan menggeleng cepat. "Enggak, pasti ada cara buat lepas." Namun nada suaranya tidak meyakinkan. Seperti seseorang yang mencoba menyalakan api dengan kayu basah. Ada usaha, tapi hasilnya nihil. Tiba-tiba, seorang wanita di kerumunan berteriak. Semua orang menoleh. "Dia tadi masih hidup!" teriaknya panik. Beberapa orang langsung mendekat ke korban. Namun sebelum sempat disentuh, tubuh pria itu bergerak sedikit. Bukan seperti orang sadar, tapi seperti sesuatu yang dipaksa bergerak dari luar. Kepalanya miring perlahan, matanya terbuka. Kosong, tidak ada fokus, tidak ada kesadaran, hanya tatapan hampa yang menembus udara. Lalu bibirnya bergerak. "Pulang, jangan, bawa." Kalimat itu terputus, tubuhnya kembali diam. Kerumunan mundur serempak. Beberapa orang berbisik ketakutan, sebagian langsung pergi menjauh. Raka berdiri kaku. Kata-kata itu seperti gema yang berulang di kepalanya. Sama seperti peringatan sebelumnya, sama seperti pola yang terus muncul. Seperti pesan yang dikirim berulang, berharap ada yang akhirnya mengerti. Wawan menarik lengannya. "Kita harus buang itu sekarang," katanya tegas. Raka menatap amplop di tangannya. Benda itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena isi, tapi karena makna yang kini menempel padanya. Namun ada sesuatu yang mengganjal. "Kalau kita buang," katanya pelan, "apa itu berhenti? Atau malah mulai?" Pertanyaan itu menggantung, seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Di kejauhan, suara kendaraan kembali bergerak. Jalan mulai terbuka, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Raka, semuanya sudah berubah. Nama di amplop itu bukan sekedar tulisan. Itu seperti hitungan mundur yang tidak terlihat. Perjalanan dilanjutkan tanpa keyakinan penuh. Raka menyalakan motor dengan tangan yang masih bergetar halus, seperti daun yang tidak sepenuhnya tenang meski angin sudah reda.
Wawan melaju di sampingnya, lebih dekat dari sebelumnya, seakan jarak beberapa meter saja bisa menjadi batas antara selamat dan celaka. Jalan utama mulai terurai, persimpangan besar muncul di depan, membagi arus kendaraan ke beberapa arah. Biasanya, pilihan rute sudah jelas, jalur ramai tapi aman atau alternatif lebih sepi namun lebih cepat. Namun kali ini, suasana di persimpangan itu terasa ganjil. Lampu lalu lintas berkedip tidak beraturan, seperti mata yang kehilangan fokus. Raka memperlambat laju, matanya menyapu sekitar. Ada papan penunjuk arah yang baru ia sadari. Tulisan di sana tampak pudar, seolah sudah lama tidak tersentuh perhatian. Arah yang ditunjuk bukan jalur yang biasa digunakan pemudik. Aneh, gue nggak pernah lihat itu sebelumnya, katanya pelan. Wawan ikut menoleh. Jalan alternatif kali, jawabnya ragu. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Raka. Bukan papan itu, melainkan perasaan yang muncul saat melihatnya. Seperti dorongan halus yang sulit ditolak. Bukan paksaan, tapi ajakan yang terasa terlalu tepat. Tanpa sadar, stang motor sedikit berbelok ke arah jalur tersebut. "Rak, lu mau kemana?" seru Wawan. Raka tersentak, tapi tidak langsung kembali ke arah semula. Jalur itu tampak lengang, tidak ada kendaraan lain. Aspalnya mulus, tanpa lubang, seperti jalan yang baru selesai dibangun namun belum digunakan. "Ada yang aneh," gumamnya. Wawan mendekat, suaranya lebih tegas. "Balik, jangan aneh-aneh sekarang." Namun Raka justru berhenti sejenak di mulut jalan itu. Ia menatap ke depan. Jalur tersebut memanjang lurus, tapi pandangan terasa terhalang oleh kabut tipis. Bukan kabut biasa, lebih seperti lapisan transparan yang membuat ujung jalan tampak tidak pasti. Di sisi kanan, berdiri pohon-pohon tinggi dengan batang gelap. Daunnya tidak bergerak, meski angin masih terasa di kulit. Seperti lukisan yang tidak memiliki kehidupan. Perlahan, suara lain mulai terdengar, sangat pelan, hampir seperti ilusi. Seperti langkah kaki di atas tanah kering. Raka menajamkan pendengaran, mencoba memastikan. Langkah itu tidak berasal dari belakang, tidak juga dari samping, dari depan. Ia menelan ludah. "Wan, lo denger gak?" Wawan menggeleng cepat. "Gue gak mau tahu, kita balik sekarang." Namun sebelum sempat memutar arah, sesuatu muncul di kejauhan. Sosok berdiri di tengah jalan, tidak bergerak. Jaraknya cukup jauh, tapi bentuknya jelas. Tubuh manusia berdiri tegak, menghadap ke arah mereka. Raka menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu tidak menunjukkan tanda ingin mendekat atau menjauh. Hanya diam, seperti menunggu. Jantung Raka berdetak lebih keras. Pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk yang muncul di dunia nyata. Seperti melihat bayangan sendiri bergerak tanpa izin. "Siapa itu?" bisiknya. Wawan langsung mundur selangkah. "Gak usah dilihatin, kita pergi." Namun Raka tidak langsung bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Bukan rasa penasaran biasa, tapi seperti ada hubungan yang belum ia pahami. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Daun-daun di sekitar mulai bergerak, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan panjang. Kabut tipis di depan perlahan bergeser. Sosok itu menjadi lebih jelas. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan di tangannya tergenggam sesuatu berwarna merah. Amplop. Raka merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Seperti berdiri di tepi jurang, mengetahui langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi. Hanya tatapan datar yang terasa lebih dingin dari udara sekitar. Lalu dengan gerakan kaku, sosok itu mengangkat tangannya sedikit, seolah memberi isyarat. Mengundang. Raka mundur satu langkah, instingnya akhirnya bekerja lebih kuat dari rasa penasaran. "Kita pergi sekarang," katanya cepat. Wawan tidak menunggu lagi, ia langsung memutar motor. Raka mengikuti, meninggalkan jalur itu tanpa menoleh belakang. Namun saat mereka kembali ke jalan utama, Raka tidak bisa menghilangkan satu pikiran yang terus mengganggu. Jalur itu bukan sekedar alternatif. Itu seperti pintu, dan tadi
mereka hampir masuk. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Nafas masih berat, dada terasa sesak seperti baru saja berlari jauh. Wawan menatapnya tajam. Jangan pernah belok ke tempat aneh lagi. Kita gak tahu apa yang lagi kita hadapin. Raka mengangguk pelan, namun matanya tidak sepenuhnya fokus pada Wawan. Pikirannya masih tertinggal di jalur itu, di sosok itu, dan pada amplop yang digenggamnya. Ia membuka tas, memastikan benda miliknya masih ada. Saat disentuh, permukaannya terasa lebih panas dari sebelumnya, seperti bara kecil yang belum padam. Raka menarik nafas panjang. Perjalanan ini seharusnya sederhana, pulang, bertemu keluarga, merayakan hari besar. Namun kini terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara dua dunia. Dan yang paling mengganggu, garis itu mulai berkabur. Langit mulai berubah warna ketika sore merayap turun perlahan. Cahaya matahari tidak lagi hangat, melainkan redup seperti lampu yang kehabisan tenaga. Raka dan Wawan akhirnya berhenti di sebuah tempat istirahat kecil di pinggir jalur utama. Bukan rest area besar, hanya deretan warung sederhana dengan bangku kayu dan atap seng yang berderit pelan tertiup angin. Tempat itu terlihat biasa, terlalu biasa. Justru karena itu, ada sesuatu yang terasa janggal, seperti senyuman yang terlalu dipaksakan. Raka mematikan mesin lalu duduk tanpa banyak bicara. Tubuhnya lelah, tapi bukan karena perjalanan. Lebih seperti kelelahan yang datang dari pikiran yang terus dipaksa siaga. Wawan memesan minum lalu duduk di depannya. "Kita lanjut nanti malam aja," katanya pelan. "Biar jalanan agak sepi." Raka mengangguk, meski dalam hati tidak yakin apakah sepi masih berarti aman. Suasana di sekitar terasa aneh. Beberapa pengunjung duduk diam, tidak banyak bicara. Seorang ibu menyuapi anaknya dengan gerakan lambat seperti diulang berkali-kali tanpa perubahan. Seorang pria di sudut warung hanya menatap ke arah jalan tanpa berkedip. Seperti semua orang berada di tempat yang sama, tapi tidak benar-benar hadir. Raka mengambil gelasnya. Air terasa hambar, seperti kehilangan rasa di tengah jalan. Ia menoleh ke arah Wawan. "Lo ngerasa nggak tempat ini kayak beda?" tanyanya. Wawan tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling, lalu menunduk. "Iya, kayak bukan tempat buat istirahat." Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Tempat ini tidak memberi rasa tenang. Justru seperti jeda yang dipaksakan. Seperti berhenti di tengah cerita tanpa tahu apakah akan lanjut atau berakhir. Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar. Dari belakang, Raka menoleh. Seorang pria tua duduk tidak jauh dari mereka. Rambutnya tipis, wajahnya penuh garis halus seperti peta yang menyimpan terlalu banyak cerita. Pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam. Ia menatap langsung ke arah Raka. "Bawa dari sana ya," ucapnya pelan. Raka mengernyik. "Maksudnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk ke arah tas Raka. "Yang merah, jangan dibawa terlalu jauh." Jantung Raka berdegup lebih cepat. Kalimat itu terasa seperti mengulang sesuatu yang sudah pernah ia dengar, tapi kali ini lebih jelas, lebih langsung. Wawan menegang. "Baka tahu dari mana?" Pria tua itu tersenyum kipis. Senyum yang tidak menenangkan, tapi juga tidak mengancam. Lebih seperti seseorang yang sudah melihat akhir dari sesuatu. "Jalan yang kalian lewati bukan kebetulan," katanya pelan. "Semua sudah dipilih." Raka menelan ludah. "Dipilih buat apa?" Pria itu menatap ke arah jalan di depan warung. Kendaraan masih lewat, tapi suara mereka terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. "Untuk melengkapi," jawabnya singkat. Kata itu terasa menggantung, seperti potongan kalimat yang sengaja tidak diselesaikan. Raka membuka amplopnya perlahan. Ia mengeluarkan amplop merah itu, meletakkannya di atas meja. Cahaya sore yang redup membuat warnanya terlihat lebih gelap, hampir seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Pria tua itu menatapnya tanpa berkedip. "Sudah mulai berubah," katanya. Raka terdiam. "Berubah gimana?" Pria itu menunjuk permukaan amplop. "Nama itu bukan cuma tanda,
Itu urutan. Wawan langsung menyelah. Urutan apa? Pria itu menarik napas panjang lalu berdiri perlahan. Ia menarik napas panjang lalu berdiri perlahan. Yang dipanggil lebih dulu akan membuka jalan. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat, seperti tiba-tiba ruangan kehilangan oksigen. Raka menatap tulisan samar di amplopnya. Nama itu masih ada, tidak hilang, tidak berubah. Tapi kini terasa seperti sesuatu yang hidup, bukan sekedar huruf. Kalau kita buang sekarang? Tanya Raka cepat. Pria tua itu menggeleng pelan. Sudah terlambat sejak kalian menerima. Jawaban itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, menimbulkan riak yang terus melebar. Wawan berdiri tiba-tiba. Gak ada yang terlambat, pasti ada cara. Namun pria itu hanya menatapnya sejenak, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya pelan, tapi dalam beberapa detik, ia sudah menghilang di balik deretan warung. Seperti tidak pernah ada. Raka dan Wawan saling diam, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Dunia di sekitar mereka tetap berjalan, tapi terasa semakin jauh. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah jalan. Sebuah mobil oleng, menabrak pembatas, lalu berhenti dengan posisi miring. Orang-orang berteriak, berlari mendekat. Raka berdiri, langkahnya tertahan seperti sebelumnya. Perasaan yang sama kembali muncul, campuran takut dan keingintahuan yang tidak sehat. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu jatuh dari dalam mobil. Merah. Ia tidak perlu mendekat untuk tahu. Tangannya menggenggam kuat. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Wawan menatapnya, wajahnya tegang. Terus ini apa? Raka tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke arah kejadian itu. Ini kayak rantai, katanya akhirnya. Satu kejadian nyambung ke yang lain. Ia menatap amplop di tangannya. Dan kita ada di tengahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa suara-suara yang tidak jelas. Matahari semakin turun, menyisakan cahaya tipis yang tidak cukup untuk menghangatkan. Tempat itu seharusnya menjadi titik istirahat. Namun bagi Raka, itu justru terasa seperti titik di mana semuanya menjadi lebih nyata. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa tidak ada jalan keluar. Sore benar-benar tenggelam tanpa sisa warna hangat. Langit berubah kelabu pekat, seperti kain basah yang menutup cahaya dari segala arah. Raka menatap jalan di depannya. Lampu kendaraan mulai menyala satu persatu, membentuk garis panjang seperti ular bercahaya yang merayap pelan. Ia dan Wawan kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, suasana berbeda. Bukan hanya karena gelap, tetapi karena ada perasaan seperti sesuatu mulai mendekat. Tidak terlihat, tidak terdengar jelas, tapi terasa seperti napas dingin di tengkuk yang tidak bisa dihindari. Mesin motor meraung stabil, tapi telinga Raka menangkap suara lain di sela-sela itu. Samar, seperti bisikan yang terbawa angin. Ia menggeleng pelan, mencoba fokus. Jangan mikir macam-macam, gumamnya. Wawan melaju di samping, tapi jaraknya sedikit menjauh. Entah karena jalan yang mulai renggang, atau karena masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Beberapa kilometer berlalu, tanpa kejadian mencolok. Jalan semakin sepi, warung-warung mulai jarang. Rumah penduduk pun hampir tidak terlihat. Hanya gelap dan deretan pohon tinggi di kiri kanan, seperti penjaga diam yang mengawasi tanpa berkedip. Raka mulai merasa ragu. "Wan, ini jalan benar nggak?" teriaknya sedikit. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke samping. Kosong. Wawan tidak ada. Raka langsung mengerem mendadak. Motor berhenti dengan suara kasar. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak tidak beraturan. "Wan!" teriaknya. Tidak ada balasan. Hanya suara angin yang berdesir pelan, menyapu dedaunan kering di pinggir jalan. Raka turun, menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati kini terasa asing. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada cahaya selain lampu motornya sendiri. Seperti dunia tiba-tiba menyempit hanya untuk dirinya. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Wawan. Layar menyala, tapi tidak ada sinyal. Ikon kosong itu terasa seperti jawaban yang tidak ingin ia terima.
Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di atas tanah keras. Raka menahan napas. Suara itu datang dari samping jalan, dari balik deretan pohon. Ia menoleh perlahan. Gelap, namun ada sesuatu di sana. Bukan bayangan biasa, lebih seperti bentuk yang berdiri diam, tapi terasa jelas keberadaannya. Lalu, satu langkah keluar, sosok itu muncul ke dalam cahaya. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Pakaiannya kusam, dan di tangannya, lagi-lagi, amplop merah. Raka mundur satu langkah. "Lo siapa?" Suaranya serak. Sosok itu tidak menjawab. Kepalanya miring sedikit. Gerakannya tidak wajar, seperti sendi yang tidak lagi mengikuti aturan tubuh. Lalu, perlahan tangannya terangkat, menunjuk ke arah Raka. Udara terasa membeku. Waktu seperti melambat. Setiap detik terasa panjang seperti benang yang ditarik tanpa putus. Raka ingin bergerak, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah. Lalu suara itu muncul, bukan dari luar, dari dalam kepalanya. Sudah dekat. Raka memejamkan mata kuat-kuat, mencoba mengusir suara itu. Namun semakin ia menolak, semakin jelas terdengar. "Jangan berhenti." Ia membuka mata lagi. Sosok itu masih di sana, tapi kini lebih dekat. Tanpa sadar, Raka meraih tasnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan amplop merah miliknya. Permukaannya kini terasa panas, seperti besi yang baru diangkat dari api. Tulisan di atasnya berubah. Bukan hanya namanya, ada tambahan garis, seperti angka yang bertambah. Raka menatapnya dengan napas terhantam. "Ini urutan," bisiknya. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Cepat, mendekat. Raka menoleh. Dari arah belakang, Wawan muncul dengan kecepatan tinggi. Wajahnya panik, matanya membesar. "Rak, jangan diam di situ!" teriaknya. Suara itu seperti memecah sesuatu. Raka tersentak, tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia langsung mundur, menjauh dari sosok di depannya. Namun saat ia menoleh lagi ke arah itu, kosong. Tidak ada siapapun, hanya jalan gelap dan pohon-pohon diam. Wawan berhenti di sampingnya, napasnya berat. "Gue kira lo hilang," katanya cepat. "Tadi gue ngerasa kayak ditarik ke jalan lain." Raka menatapnya, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Gue juga," jawabnya pelan. "Kayak dipisahin." Mereka saling diam sejenak. Dua orang di tengah jalan kosong dengan perasaan yang sama, bahwa sesuatu sedang bermain dengan mereka. Wawan menatap amplop di tangan Raka. Masih ada. Raka mengangguk. Namun saat ia melihat lagi, dadanya langsung terasa sesak. Tulisannya semakin jelas. Garis tambahan itu kini membentuk angka yang tidak ia mengerti sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya takut. Seperti hitungan yang terus berjalan, dan mereka tidak tahu kapan akan berhenti. Angin malam berhembus lebih kencang. Daun-daun beresekan menciptakan suara panjang yang terdengar seperti tawa pelan dari kejauhan. Raka memasukkan kembali amplop itu ke dalam tas. "Kalau ini benar urutan," katanya lirih, "berarti kita lagi nunggu giliran." Wawan tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan. Gelap, panjang, dan terasa seperti tidak akan pernah benar-benar membawa mereka pulang. Malam semakin dalam, seperti sumur tanpa dasar yang menelan cahaya sedikit demi sedikit. Raka dan Wawan tetap melaju, meski arah terasa semakin tidak pasti. Jalan di depan seperti pita panjang yang tidak memiliki ujung, hanya terus memanjang tanpa memberi jawaban. Lampu motor menjadi satu-satunya penuntun. Cahaya itu memotong gelap, tapi hanya cukup untuk beberapa meter ke depan, seperti harapan kecil di tengah ketidakjelasan. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan di dadanya tidak berubah. Ada tekanan halus yang terus hadir, seperti tangan tak terlihat yang mendorong dari belakang. "Wan," suaranya pelan. "Kita harus berhenti lagi." Wawan tidak langsung menjawab,
tapi akhirnya mengangguk. Mereka menemukan sebuah bangunan tua di pinggir jalan. Bentuknya menyerupai musola kecil, tapi terlihat terbengkalai. Dindingnya retak, catnya mengelupas seperti kulit yang kering. Tempat itu seharusnya memberi rasa tenang. Namun justru terasa seperti ruang yang ditinggalkan terlalu lama, seperti doa-doa yang tidak pernah diucapkan selesai. Mereka turun dari motor. Langkah kaki menggema pelan saat memasuki halaman. Tanahnya keras, dipenuhi daun kering yang berderak setiap diinjak. Pintu bangunan terbuka sedikit, bergerak perlahan tertiup angin, menciptakan suara berdecit panjang. Raka mendorongnya. Di dalam, gelap lebih pekat. Hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil di samping. Ruangan itu kosong, tidak ada sajadah, tidak ada tanda kehidupan. Namun ada sesuatu di tengah lantai. Lingkaran, tipis tapi jelas terlihat, seperti bekas sesuatu yang pernah digambar lalu dihapus setengah hati. Garisnya tidak rapi, melainkan seperti dibuat terburu-buru. Raka mendekat perlahan. Di dalam lingkaran itu terdapat noda gelap. Tidak luas, tapi cukup untuk dikenali. Warnanya tidak sepenuhnya hitam, lebih seperti merah yang sudah lama mengering. Wawan berdiri di belakangnya. "Ini tempat apa sih?" bisiknya. Raka tidak langsung menjawab, tapi akhirnya mengangguk. Matanya tertuju pada pola di lantai. Ada bentuk lain yang mulai terlihat. Garis-garis kecil yang membentuk simbol aneh, seperti tulisan yang tidak dikenal. Seperti bahasa yang tidak ditujukan untuk manusia. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Bukan sekedar dingin, tapi terasa lebih padat, seperti berjalan di dalam air. Raka merasakan sesuatu di dalam tasnya. Panas. Ia membuka tas dengan cepat, mengeluarkan amplop merah itu. Permukaannya kini hampir menyengat, seperti menyimpan bara di dalamnya. Tulisan di atasnya berubah lagi. Garis tambahan semakin banyak. Dan untuk pertama kalinya, ada nama lain di bawah namanya. Raka menatapnya, napasnya tertahan. "Ini bukan cuma gue," katanya pelan. Wawan mendekat, wajahnya tegang. "Nama siapa itu?" Raka menggeleng. "Gue nggak kenal, tapi..." Belum sempat ia melanjutkan, suara lain terdengar. Pelan, berulang, seperti seseorang membaca sesuatu dengan suara sangat lirih. Raka dan Wawan langsung menoleh ke arah sudut ruangan. Kosong, namun suara itu masih ada, seperti datang dari semua arah sekaligus. Raka menelan ludah. "Lo dengar?" Wawan mengangguk pelan, wajahnya pucat. Suara itu semakin jelas, tidak lagi sekedar bisikan. Kini terdengar seperti rangkaian kata, meski tidak sepenuhnya bisa dipahami. Seperti doa yang dibalik, atau permintaan yang dipaksakan. Tiba-tiba, angin masuk lebih kencang dari pintu. Debu-debu halus terangkat, berputar di dalam ruangan seperti pusaran kecil. Lingkaran di lantai tampak semakin jelas, dan di tengahnya, bayangan mulai terbentuk. Bukan bayangan dari tubuh mereka, bentuk lain, seperti siluet seseorang yang berdiri tepat di tengah lingkaran, meski tidak ada siapapun di sana. Raka mundur cepat. "Keluar, kita keluar sekarang." Namun langkahnya terhenti. Kakinya terasa berat lagi, seperti sebelumnya, seperti saat ia hampir masuk ke jalur aneh itu. Suara lirih tadi kini berubah menjadi lebih keras. Ritmenya cepat, tidak beraturan, seperti sesuatu yang hampir selesai. Raka merasakan tekanan di kepalanya. Gambar-gambar asing mulai muncul, potongan kejadian, wajah-wajah yang tidak dikenal, jalanan gelap dan suara benturan keras. Kecelakaan. 1, 2, banyak, seperti potongan film yang diputar terlalu cepat. "Rak!" teriak Wawan. Suara itu memecah semuanya. Raka tersencak, pandangannya kembali fokus. Ia langsung menarik kakinya dengan paksa, menjauh dari lingkaran itu. Mereka berdua berlari keluar. Begitu melewati pintu, udara terasa berbeda. Lebih ringan, meski tetap dingin. Seperti baru saja keluar dari ruang tertutup yang terlalu lama dikunci. Mereka berhenti di dekat motor. Napas terengah-engah. Wawan menatap ke arah bangunan itu. Tempat itu bukan buat istirahat. Raka mengangguk pelan. Matanya masih terpaku ke pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam, kegelapan terlihat lebih dalam dari seharusnya, seperti tidak memiliki batas. Ia menatap amplop di tangannya lagi.
Tulisan itu tidak berubah kembali. Nama-nama itu tetap ada dan kini terasa lebih jelas maknanya. Ini bukan kejadian acak, katanya pelan. Ini ritual. Wawan menoleh cepat. Ritual apa? Raka menghela napas lalu menatap jalan di depan. Yang butuh korban, tapi bukan di satu tempat. Mereka disebar. Kalimat itu terasa seperti kunci yang akhirnya menemukan lubangnya. Semua kejadian, jalan aneh, sosok diam dan kecelakaan bukan kebetulan. Semua seperti bagian dari pola besar yang belum selesai. Dan mereka bukan sekedar saksi, mereka bagian dari proses itu. Angin malam kembali berhembus, membawa suara yang samar dari arah bangunan tadi. Seperti sesuatu yang belum selesai dan masih menunggu giliran berikutnya. Malam mencapai puncaknya. Tidak ada lagi sisa cahaya yang bisa dijadikan pegangan selain lampu kendaraan yang lewat sesekali. Raka dan Wawan kembali melaju, tapi kali ini tidak ada percakapan. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, seperti dua orang yang berjalan di lorong panjang tanpa tahu siapa yang akan mencapai ujung lebih dulu. Jalan terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tidak banyak kendaraan, tidak ada suara dari pemukiman. Hanya deru mesin dan angin yang menabrak tubuh, menciptakan rasa dingin yang merayap sampai ke dalam tulang. Raka menatap lurus ke depan, tapi pikirannya sibuk menyusun potongan yang ia alami. Jalur aneh, sosok diam, amplop, nama, kecelakaan, lingkaran ritual. Semua itu seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk satu gambar utuh, gambar yang tidak ingin ia lihat. "Wan," suaranya pelan, hampir tertelan angin. "Gue ngerti sekarang." Wawan sedikit menoleh. "Apa?" Raka menarik nafas dalam. "Kita bukan lagi di perjalanan biasa." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Seperti menyadari bahwa jalan pulang sudah berubah arah tanpa mereka sadari. Belum sempat Wawan merespons, cahaya lampu dari kejauhan muncul. Sebuah bus melaju dari arah berlawanan. Lampunya terang, terlalu terang, seperti sengaja menyorot lebih kuat dari seharusnya. Raka menyipitkan mata. Ada sesuatu yang aneh. Bus itu tidak melambat, tidak memberi tanda akan menghindar. Justru semakin mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. "Wan, minggir!" teriak Raka. Mereka berdua refleks menepi. Bus itu melintas dengan suara keras. Anginnya menghantam tubuh seperti gelombang besar. Dalam sepersekian detik, Raka sempat melihat ke dalam. Kursi-kursi penuh, namun tidak ada satupun yang bergerak. Semua penumpang duduk diam, kepala menunduk, seperti boneka yang ditata rapi tanpa kehidupan. Raka langsung mengerem, nafasnya tersengal. "Itu lo lihat?" tanyanya cepat. Wawan mengangguk kaku. "Mereka gak bergerak." Raka menoleh ke belakang. Bus itu masih terlihat, tapi perlahan menjauh. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Di kaca belakang bus terlihat tulisan merah, seperti dicoret dengan tangan yang terburu-buru. Ia tidak bisa membaca seluruhnya, tapi cukup jelas untuk mengenali satu hal. Nama. Raka langsung membuka tasnya, mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin melihat, tapi rasa takut justru mendorongnya. Tulisan di permukaan kini berubah drastis. Bukan hanya satu atau dua nama, banyak, tersusun ke bawah seperti daftar. Dan di antara semua itu, nama miliknya masih ada. Namun posisinya tidak di atas, tidak di bawah, di tengah. Seperti berada di antara sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. "Ini urutan korban," bisiknya. Wawan mendekat, wajahnya tegang. "Berarti yang tadi, bus itu." Raka mengangguk pelan. "Mereka udah duluan." Kalimat itu terasa seperti mengunci kenyataan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Dari depan, suara rem panjang diikuti benturan keras. Raka dan Wawan langsung menoleh. Di kejauhan, terlihat cahaya lampu berantakan. Kendaraan berhenti mendadak. Beberapa orang mulai berteriak. Tanpa berpikir panjang, mereka melaju mendekati.
Semakin dekat, bau hangus mulai tercium. Asap tipis naik ke udara. Di tengah jalan, sebuah mobil terbalik. Kaca pecah, bagian depan hancur seperti kertas yang diremas. Orang-orang berkumpul, tapi tidak terlalu dekat. Seperti ada batas tak terlihat yang menahan mereka. Raka turun dari motor. Langkahnya pelan, tapi pasti. Jantungnya berdetak keras, seolah sudah tahu apa yang akan ia lihat. Di dekat mobil itu, tergeletak sebuah benda. Merah. Amplop. Namun kali ini berbeda. Amplop itu terbuka lebar, dan di dalamnya bukan uang, melainkan potongan kecil yang tidak jelas bentuknya. Seperti bagian dari sesuatu yang pernah hidup. Raka mundur cepat. Perutnya terasa mual. Dunia di sekitarnya berputar sesaat, seperti kehilangan keseimbangan. Wawan menarik lengannya. "Rak, lihat itu." Raka menoleh. Di kaca mobil yang retak, ada pantulan. Bukan hanya dirinya dan Wawan. Ada sosok lain, berdiri di belakang mereka. Tinggi, diam, dan di tangannya menggenggam banyak amplop merah. Raka langsung berbalik. Kosong, tidak ada siapapun. Namun saat ia melihat kembali ke kaca, sosok itu masih ada, bahkan lebih dekat. Nafas Raka tersendak. Itu, dia. Wawan mundur beberapa langkah. "Kita gak bisa terus jalan kayak gini." Raka tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada pantulan itu. Sosok tersebut perlahan mengangkat tangannya. Satu amplop jatuh ke tanah, tepat di antara mereka. Raka menatap benda itu. Tidak bergerak, tidak berani menyentuh. Namun sesuatu di dalam dirinya mengatakan satu hal yang jelas. Urutan itu tidak bisa dilewati, tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunggu. Angin malam berhembus lebih kencang. Suara daun terdengar seperti bisikan panjang yang tidak berhenti. Dan di tengah semua itu, Raka akhirnya mengerti satu hal yang paling menakutkan. Perjalanan ini bukan tentang pulang, tapi tentang siapa yang sampai terakhir. Angin malam berputar lebih tajam, seperti pisau tipis yang menyayat perlahan. Raka berdiri kaku, menatap amplop yang jatuh di antara dirinya dan Wawan. Benda itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa seperti pusat dari semua kejadian, seperti poros yang membuat segalanya berputar tanpa henti. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa detik berlalu, terasa panjang seperti menit yang diregangkan. Jalan di sekitar mereka kembali sepi. Orang-orang yang tadi berkumpul mulai menjauh, seolah insting mereka mengatakan untuk tidak terlalu lama berada di tempat itu. Wawan mundur satu langkah. "Rak, kita tinggalin aja." Raka tidak langsung menjawab. Matanya berpindah dari amplop ke pantulan di kaca mobil yang retak. Sosok itu masih terlihat, diam, menunggu, tidak mengejar, tidak mendekat secara nyata, namun terasa lebih dekat dari nafas sendiri. Seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan dari tubuh. Raka akhirnya bicara pelan. "Kalau kita lari, kita cuma nunda." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Bukan lagi dugaan, bukan lagi ketakutan tanpa arah, tapi kesadaran yang muncul setelah semua potongan tersusun. Ia perlahan berjongkok. Tangannya bergerak, ragu sejenak, lalu mengambil amplop yang terjatuh itu. Begitu disentuh, hawa dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Bukan panas seperti sebelumnya. Ini berbeda, lebih sunyi, lebih kosong. Seperti menyentuh sesuatu yang sudah selesai. Wawan langsung menahan lengannya. "Jangan, Rak." Namun Raka menggeleng pelan. "Kita harus ngerti cara kerjanya." Ia membuka amplop itu sedikit. Isi di dalamnya bukan uang, bukan benda padat, melainkan sesuatu yang tidak memiliki bentuk jelas, gelap, pekat, seperti bayangan yang dipadatkan. Saat terkena cahaya, benda itu seperti bergerak halus, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia menutupnya kembali dengan cepat. Nafasnya berat. "Ini bukan cuma tanda," katanya lirih. "Ini bagian dari sesuatu yang diambil." Wawan menatapnya bingung. Diambil dari siapa? Raka mengangkat pandangan. Matanya terlihat berbeda. Bukan lagi panik, melainkan seperti seseorang yang baru saja melihat kebenaran yang terlalu besar. "Dari kita," jawabnya. Hening. Angin berhenti sesaat, seperti dunia ikut mendengarkan. Raka membuka tasnya.
mengeluarkan amplop miliknya. Ia membandingkan dengan yang baru saja diambil. Bentuk sama, warna sama, namun terasa berbeda. Seperti satu masih penuh, yang lain sudah selesai digunakan. Ia melihat tulisan di permukaannya lagi. Daftar nama itu berubah. Beberapa nama yang tadi terlihat, kini hilang. Termasuk satu yang ia kenali dari kejadian sebelumnya. Dan posisi namanya sendiri, naik, lebih dekat ke atas. Raka menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Ini bukan urutan mati," katanya pelan. Wawan mengerutkan kening. Terus, Raka menatap jalan gelap di depan. "Ini urutan pengambilan." Kalimat itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti pintu terakhir yang akhirnya terbuka. Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Namun kali ini bukan dari satu arah, dari banyak sisi. Pelan, bersamaan, Raka dan Wawan menoleh. Di pinggir jalan, di antara bayangan pohon, mulai terlihat sosok-sosok berdiri. Tidak bergerak, hanya diam, seperti penonton yang menunggu pertunjukan dimulai. Jumlahnya tidak sedikit, dan hampir semuanya memegang amplop merah. Wawan mundur, nafasnya memburu. "Rak, kita dikelilingin." Raka tetap diam, matanya menyapu satu persatu sosok itu. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada ekspresi, hanya bentuk manusia yang kehilangan sesuatu. Seperti tubuh tanpa isi. Lalu satu sosok melangkah maju, lebih dekat, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Raka membeku. Itu dirinya, atau sesuatu yang menyerupainya. Wajah sama, tapi kosong, mata tanpa cahaya, kulit pucat seperti kertas yang sudah lama tidak disentuh kehidupan. Sosok itu mengangkat tangannya. Di dalamnya, amplop, dengan nama Raka di permukaannya. Nafas Raka berhenti sejenak. Dunia terasa runtuh dalam diam. Semua suara menghilang, digantikan oleh satu kesadaran yang tidak bisa ia hindari. Ia tidak sedang menghindari sesuatu. Ia sedang berjalan menuju dirinya sendiri. Wawan menarik lengannya kuat. "Kita pergi sekarang." Namun Raka tidak bergerak. Ia justru melangkah maju. Satu langkah, seperti seseorang yang akhirnya menerima arah yang sudah ditentukan sejak awal. "Rak, jangan!" Suara Wawan melemah. Raka berhenti tepat di depan sosok itu. Tidak ada jarak lagi, hanya dua versi yang saling berhadapan. Satu masih bernafas, satu sudah selesai. Perlahan, sosok itu menyerahkan amplop. Raka menerimanya. Begitu jari mereka bersentuhan, rasa dingin menyebar cepat. Tidak menyakitkan, tidak tajam, justru tenang. Seperti air yang menutup api. Seperti akhir yang tidak lagi menuntut perlawanan. Di belakangnya, suara Wawan terdengar semakin jauh. "Raka!" Namun suara itu tidak lagi sampai sepenuhnya. Raka menatap amplop terakhir di tangannya, lalu menutup mata. Tanda batas. Pagi datang. Jalan yang sama terlihat normal. Kendaraan kembali ramai. Orang-orang melintas tanpa menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Di pinggir jalan, Wawan duduk sendirian. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus tanpa fokus. Di sampingnya dua motor terparkir, namun hanya satu yang masih utuh. Yang satu lagi terletak rusak parah. Tidak jauh dari situ, petugas mulai memasang garis pembatas. Beberapa orang berkerumun membicarakan kecelakaan yang terjadi dini hari tadi. Katanya cuma satu korban. Sendirian? Iya, nggak ada yang tahu dia dari mana. Wawan tidak bergerak. Tangannya gemetar pelan. Di genggamannya ada sebuah amplop merah. Kosong, tanpa nama, tanpa isi. Seperti sesuatu yang sudah selesai digunakan. Angin pagi berhembus ringan. Dan untuk pertama kalinya, tidak lagi ada bisikan. Dan sampai hari ini, gak ada yang bisa jelasin kenapa hanya satu orang yang selamat. Dia gak terluka, gak mengalami kecelakaan, tapi sejak malam itu, dia gak pernah bicara lagi. Di tangannya masih ada amplop merah, kosong, tanpa nama. Seolah ritual itu sudah selesai. Atau justru sedang menunggu orang berikutnya yang tanpa sadar menerima THR dari tempat yang sama.